Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. News Update kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya Albi Lesta Febriana yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual. Edisi Senin 27 Mei 2024. Pemirsa, pada tahun ini, Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau mengadakan acara PGSD Prison tingkat nasional, yang mana pada tahun ini merupakan tahun ke-8 berlangsungnya acara tersebut. Tahun 2024 ini, PGSD Prison 8 tingkat nasional mengusung tema membangun generasi emas, edukatif, mandiri, dan solutif untuk mewujudkan karakter bangsa yang cerdas, terampil, dan berintegritas. Terdapat 13 cabang perlombaan dalam acara PGSD Prison 8 tingkat nasional ini. Tentunya, acara-acara tersebut dapat diikuti oleh mahasiswa dan siswa. Bersama rekan saya, Sofia Anggraini dan Bella Khairunisa, yang akan melaporkan langsung dari Gedung Endia Universitas Riau dan Pentas 2 FKIP Universitas Riau. Silakan Sofia Anggraini. Baiklah, saya Sofia Anggraini dengan narasumber kita Bapak Henry Marhadi sebagai pengisi seminar PGSD Prison ke-8 tingkat nasional. Baiklah, sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, baik, seperti yang Anda lihat. Baik, alhamdulillah. Nah, di sini saya punya beberapa pertanyaan Pak terkait seminar PGSD Prison kita ini. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Pertanyaan pertama nih, apa tanggapan Bapak tentang acara PGSD Prison ini? PGSD Prison yang ke-8 ini luar biasa. Panitia mahasiswa PGSD sangat antusias menjalankan kegiatan ini dan mendapatkan apresiasi dari dekan bahwa mahasiswa PGSD sudah menunjukkan kreativitas yang luar biasa, sehingga saya yakin dan percaya mahasiswa PGSD ke depannya nanti akan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Baik, sangat luar biasa ya. Baik Pak, lanjut nih ke pertanyaan yang kedua ya Pak. Mengapa Bapak mau menjadi pemateri dalam seminar nasional PGSD Prison ini? Oh iya, karena saya yakin dan percaya keterlibatan dosen untuk memberikan materi untuk menjadikan siswa yang berkarakter itu menjadi suatu kebutuhan bagi kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu. Karena tugas dosen itu adalah selain dia mengajar juga sebagai pengabdi kepada masyarakat. Dan dengan hal itulah kewajiban sebagai seorang dosen untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang ada mereka miliki. Saya pikir demikian. Baik, selanjutnya nih siapa saja nih Pak dosen yang mau berpartisipasi dalam kegiatan PGSD Prison ini? Saya pikir semua dosen PGSD terlibat, ya. Siapapun itu akan terlibat. Setidaknya memberikan tenaga, bahkan ada yang memberikan material. Nah, saya yakin percaya, karena apa? Itu bentuk kecintaan mereka terhadap mahasiswa PGSD itu sendiri. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mempersiapkan segala sesuatu yang akan ditampilkan di seminar nasional PGSD Prison ini? Ya, tentu mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana mengaplikasikan, menyiapkan materi dengan berbagai sumber seperti artikel, buku, dan itu saya pikir tidak ada kendala ya, karena kita pengetahuan sekarang kan tidak lagi untouchable, tapi untouchable ya. Tostable, arti tersedia dimanapun ya. Jadi tidak ada masalah tentang materi yang akan diseminarkan, yang akan ditampilkan. Baik. Nah, kapan seminar ini berlangsung Pak? Dan apakah seminar ini berjalan dengan lancar? Alhamdulillah seminar itu hari Kamis ya. Dan berjalan dengan lancar. Pemateri dari luar itu ada 2. Kebetulan teman saya juga ya, dekan. Dan mereka sangat antusias ya menyampaikannya. Dan mereka percaya, kita percaya mahasiswa PGSD ini mampu memberikan satu pencerahan kepada masyarakat di dunia pendidikan. Nah, sangat luar biasa. Nah Pak, selanjutnya, di mana seminar nasional PGSD Prison ini berlangsung? Berada di gedung MDIA. Ini gedung yang baru dibangun, yang dipersembahkan oleh universitas dan fakultas untuk kegiatan mahasiswa. Gedung ini silakan digunakan dengan kegiatan-kegiatan intelektual kampus yang memang diperuntukkan bagi mahasiswa. Nah, nih pertanyaan yang terakhir Pak. Apa harapan Bapak untuk PGSD Prison di masa yang akan datang? Semoga PGSD ke-9 membuat perubahan yang mendasar. Saya pikir sekarang kita tingkat nasional. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menjelajah kepada tingkat internasional. Tentu dengan
kekuatan mahasiswa sekarang, kecerdasan mahasiswa sekarang, keterampilan dan kreativitas mahasiswa sekarang, saya yakin percaya PGSD ke-9 akan berlabel PGSD Prison International. Baiklah, itu tadi hasil penyampaian wawancara dari Bapak Henry Marhadi. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bapak. Baik, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penyampaian laporan saya. Saya kembalikan ke presenter. Terima kasih kepada Sofia Anggraini yang telah melaporkan kondisi terkini dari Gedung MDiah Universitas Riau. Selanjutnya, bersama rekan saya, Bella Khairunisa yang akan melaporkan langsung dari salah satu perlombaan dalam acara PGSD Prison 8 tingkat nasional ini. Silakan laporan Anda, Bella Khairunisa. Baiklah, saya Bella Herunisa melaporkan langsung dari Pentas 2 FKIP Universitas Riau bahwasannya sedang berlangsung acara Lomba Menggambar PGSD Prison ke-8 tingkat nasional. Baiklah, saya Bella Herunisa dengan narasumber kita. Siapa namanya, Mbak? Saya Bella Liani selaku Ketua Lomba Menggambar PGSD Prison 8 tingkat nasional. Baiklah Mbak, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa kendala Mbak sebagai PJ Lomba Menggambar dalam acara PGSD Prison? Mungkin untuk kendala itu saya tidak ada gambaran dari PJ tahun sebelumnya karena ini lombanya baru diadakan tahun ini. Jadi saya mungkin kesulitan untuk mencari tahu informasi mengenai bagaimana teknisnya, terus bagaimana aturan perlombaannya. Tapi untungnya ada dosen pembimbingnya juga sih. Cuma ya itu aja kendalanya, gak bisa nanya sama tahun sebelumnya kayak mana gambaran acaranya. Oke, baik. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Mengapa Mbak mau menjadi PJ Menggambar dalam acara PGSD Prison ini? Saya mau menjadi PJ Menggambar karena saya ditunjuk sama ketua pelaksananya dan dikasih kepercayaan. Jadi mungkin karena dikasih kepercayaan tersebut saya merasa dia percaya sama saya. Jadi makanya saya mau menerima tawaran untuk menjadi PJ Lomba Menggambar ini dan untuk mencari pengalaman juga, pembelajaran juga. Oke. Selanjutnya, kapan dilaksanakan acara Lomba Menggambar ini? Lomba Menggambar ini diadakan pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024. Pada pukul 7.15 itu sudah registrasi ulang peserta. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, siapa aja juri Lomba Menggambar dalam acara PGSD Prison ini? Jurinya itu ada dua. Yang pertama itu dari dosen PGSD yaitu Pak Zariul Antosa, Pak Antos. Dan yang kedua itu ada Bapak dari luar namanya Pak Roni Sarwani. Oke, baik. Oke, selanjutnya sejauh ini apa ada permasalahan yang terjadi dalam mempersiapkan acara Lomba Menggambar ini? Mungkin untuk sewaktu mempersiapkan itu tadi waktu mulainya itu tidak sesuai dengan rundown-nya karena telat 15 menit. Karena itu masih ada peserta yang baru datang, yang telat terus baru registrasi. Jadi dimulainya tadi pukul 8.30. Dan untuk sewaktu perlombaan itu masalahnya mungkin guru pembimbingnya ini ada yang tidak mau dikasih tahu. Padahal udah dibilang jangan berinteraksi dengan peserta, tetapi masih ada juga yang ngasih tahu, yang ngomong-ngomong sama pesertanya. Bagaimana tips and triknya untuk menghandle acara menggambar ini? Tips and triknya mungkin koordinasi sama anggota menggambar karena kan saya juga memiliki anggota yang lain, jadi mungkin dibagi-bagi aja tugasnya gitu. Untuk anggota ini tugasnya apa gitu, jadi biar nggak kerja sendiri karena kita punya anggota, jadi ya harus bekerja sama. Terus juga minta arahan dari dosen pembimbing juga kan, dan alhamdulillah dosennya selalu mau membantu jika saya kebingungan ataupun ada permasalahan. Nah,
Selanjutnya nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Bagaimana perasaan Mbak sebagai PJ menggambar? Apakah ini merupakan PJ pertama Mbak dalam lomba menggambar ini? Iya, ini saya pertama kali menjadi PJ lomba menggambar. Perasaan saya mungkin banyak takutnya karena takut acaranya tidak berjalan lancar. Terus juga ini acara besar kan, jadi saya takut. Cuma saya percaya kalau misalnya saya bisa buat ngelakuin ini. Sebelum perlombaan ini kan ada technical meeting kan Mbak? Nah, di mana pelaksanaan technical meeting ini? Untuk technical meetingnya itu kami lakukan secara online karena tidak ketemu waktu yang tepat untuk langsung hadir di sini. Jadi itu pelaksanaannya yang guru-guru pembimbingnya itu hadir secara online lewat Zoom. Kalau sedangkan untuk PJ lomba itu kami technical meeting di ruang dosen. Jadi kami dari laptop gitu. Oke, baik. Baiklah Mbak, ini pertanyaan yang terakhir. Nah, apa saran Mbak dalam lomba menggambar untuk PGSD Prison selanjutnya Pak? Mungkin untuk sarannya itu lokasi lombanya ya, karena ini kan diadakan di pentas 2 dan itu lumayan kecil. Aturannya itu kayak yang ruangan lebih besar biar lebih berjarak-jarak juga. Terus juga nggak terlalu dekat dengan guru pembimbing karena tadi sangat mudah interaksi antara guru pembimbing dan juga peserta. Mungkin untuk tempatnya sih. Ya, oke Mbak. Baiklah, sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Bella Liani sebagai Ketua Pelaksana Lomba Menggambar PGSD Prison. Selanjutnya saya akhiri. Baiklah, kembali lagi kepada saya Bella Herunisa bersama saya Rahmat Daniel selaku Ketua Panitia Pelaksana PGSD Prison ke-8 tahun 2024. Baiklah Kanda, saya ingin bertanya kepada Kanda. Langsung saja ya Kanda. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang Kakanda hadapi sebagai Ketua PGSD Prison tingkat 8? Kalau untuk tantangan terbesar mungkin yang pertama itu manajemen waktu ya, karena di sini juga saya sebagai mahasiswa aktif harus berhadapan dengan kepanitiaan untuk tingkat nasional. Jadi pembagian waktu itu saya rasa tantangan terbesar yang pertama. Yang kedua yaitu mengorganisasikan panitia pelaksana karena tidak semua panitia pelaksana yang bergerak. Jadi tugas saya merangkul seluruh anggota agar dapat bergerak agar acara ini dapat berjalan dengan sempurna. Baik, pertanyaan selanjutnya, mengapa Kakanda tertarik untuk menjadi ketua pelaksanaan PGSD Prison ini? Sebenarnya saya kurang terlalu tertarik untuk acara sebesar ini, namun saya dipercayai oleh teman-teman untuk menjadi ketua pelaksana dan juga saya juga ada sedikit pengalaman di kepanitiaan ini. Untuk itu saya berani maju mencoba menjadi ketua panitia pelaksana PGSD Prison. Baik. Nah, kira-kira kapan nih dilakukannya evaluasi terhadap kinerja para PJ dan CO yang bertanggung jawab di acara ini? Kalau untuk evaluasi itu kita adakan setiap selesai pelaksanaan lomba dan itu dilaksanakan setiap hari. Tujuannya agar apa yang kurang pada pelaksanaan lomba hari ini agar dapat diminimalisir di besok hari sehingga pada besok harinya dapat berjalan lancar tanpa ada kendala. Baik. Selanjutnya, siapakah yang terjadi support sistem Kakanda dalam menimba tugas berbagai ketua PGSD Prison ini? Seperti yang kita tahu, PGSD Prison ini kan puncak acara PGSD. Memang harus benar-benar jadi acara yang sempurna kan? Kalau untuk support system sendiri yang pertama itu ada dari orang tua.
orang tua yang selalu mendoakan saya agar setiap langkah saya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu ada dari dosen yang selalu membantu mengarahkan agar apa yang kami kerjakan itu tidak ada halangan. Kemudian ada juga dari teman-teman panitia yang selalu membantu saya. Mungkin yang terakhir support system dari pasangan saya. Iya, udah punya pasangan ya Kanda? Insya Allah. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana sikap Kakanda sebagai ketua pelaksanaan jika ada PJ lomba atau CO dari bidang acara yang lalai terhadap tugas yang diberikan? Kalau untuk PJ atau CO yang lalai dari tugas yang diberikan, yang pertama itu pertama saya menegur secara pribadi, menanyakan kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti itu. Namun jika setelah saya tegur tetap terjadi juga, maka itu akan kita bahas di evaluasi sehingga kami juga mendapat masukan dan saran dari rekan-rekan panitia yang lainnya. Nah, perlombaan PGSD Prison ini kan ada 13 cabang lomba. Di mana sajakah tempat dilaksanakan perlombaan ini? Kalau untuk tempat pelaksanaan lomba kita ada di berbagai tempat. Namun tempat utamanya yaitu di gedung MDA Unri. Yang kedua ada di aula auditorium micro teaching FKIP. Ada juga di lapangan sepak bola FKIP, di gedung-gedung PGSD, di gedung-gedung kelas PGSD, dan juga di lapangan GOR Panam Jaya. Baik, yang terakhir nih Kanda, apa harapan Kakanda untuk PGSD Prison di masa yang akan datang? Harapannya semoga PGSD Prison ini dapat terus terlaksana setiap tahunnya, karena bisa dibilang PGSD Prison ini merupakan ajang bergensi dari tiap-tiap prodi yang ada di FKIP. Karena tiap-tiap prodi setiap tahunnya melakukan olimpiade. Kemudian untuk panitia, untuk kedepannya agar dapat lebih bertanggung jawab, lebih terutama untuk yang para laki-laki, karena kita kan laki-lakinya sedikit. Jadi saya harap dapat bekerja lebih keras lagi, karena kita di sini ibaratnya seperti keluarga. Satu capek, semuanya capek. Satu bahagia, semuanya bahagia. Baiklah, itu tadi penyampaian wawancara dari Kakanda Ramadhanil selaku Ketua Pelaksana PGSD Prison ke-8 tingkat nasional. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kanda. Ya, sama-sama. Baiklah, itu tadi penyampaian laporan saya. Saya kembalikan ke presenter. Terima kasih atas penyampaian laporan dari Bella Khairunisa dan Sofia Anggraini. Semoga penyampaian informasi dari rekan saya tadi menambah wawasan pemirsa semuanya. Saya Albi Lesta Febriana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam News Update.